Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Disusun oleh Wahyu Qodar, mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Prodi PAI, Stay Hubul Waton Duri, tahun 2020. Oke, baik. Selanjutnya, pengertian supervisi pendidikan. Dilihat dari sudut etimologi, supervisi berasal dari kata super dan vision, yang masing-masing kata itu berarti atas dan penglihatan. Jadi, supervisi pendidikan dapat diartikan sebagai penglihatan dari atas, melihat dalam hubungannya dengan masalah. Supervisi dapat diartikan dengan memiliki, mengontrol atau mengawasi. Kemudian, proses supervisi. Perencanaan supervisi perlu disusun oleh supervisor agar pelaksanaan supervisi dapat terarah. Mengingat perencanaan merupakan pedoman dan arah dalam pelaksanaan, maka ada beberapa hal yang harus dicantumkan dalam perencanaan supervisi, yaitu yang pertama yakni perencanaan. Kemudian yang kedua, tujuan supervisi. Yang ketiga, alasan mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan. Kemudian yang keempat, bagaimana metode atau teknik mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Yang kelima, siapa yang akan dilibatkan, diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Yang keenam, waktu pelaksanaan. Dan yang ketujuh, hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan serta cara memperoleh hal-hal tersebut. Kemudian langkah selanjutnya yakni pelaksanaan. Yang pertama yakni pengumpulan data. Pelaksanaan supervisi diawali dengan pengumpulan data untuk menemukan berbagai kekurangan dan kelemahan guru. Data yang dikumpulkan adalah mengenai keseluruhan situasi belajar mengajar. Selanjutnya, data yang sudah dikumpulkan diolah, kemudian dinilai. Penilaian ini dilakukan terhadap keberhasilan murid, keberhasilan guru, serta faktor-faktor penunjang dan penghambat dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, deteksi. Evaluasi supervisi dilakukan untuk semua aspek, meliputi evaluasi hasil, proses, dan pelaksanaan. Teknik evaluasi yang dilakukan: wawancara, angket, observasi, penampilan dan tingkah laku guru, kunjungan kelas dan memperhatikan reaksi dan mendapat pihak ketiga seperti sesama guru, pegawai, dan orang tua. Kemudian selanjutnya, penyusunan program tahunan. Penyusunan program tahunan adalah bersifat penguasaan. Penugasan yang diberikan kepada pengawas sekolah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya oleh koordinator pengawas sekolah. Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan penyusunan program tahunan adalah: yang pertama, mengidentifikasi hasil pengawasan sebelumnya dan kebijakan bidang pendidikan. Kedua, mengolah dan menganalisis hasil pengawasan sebelumnya. Yang ketiga, merumuskan rancangan program tahunan. Yang keempat, mengkoordinasikan rancangan program, memantapkan dan menyempurnakan rancangan program. Kemudian, teknik supervisi. Menurut Sahertian yang dikutip oleh Sagala 2010-2016, teknik individu adalah teknik pelaksanaan supervisi yang digunakan supervisor kepada pribadi-pribadi guru guna peningkatan kualitas pengajaran di sekolah.
Teknik kunjungan kelas. Teknik kunjungan kelas adalah suatu teknik kunjungan yang dilakukan supervisor ke dalam satu kelas pada saat guru sedang mengajar dengan tujuan untuk membantu guru menghadapi masalah atau kesulitan mengajar selama melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian teknik yang kedua, teknik observasi kelas. Teknik observasi kelas dilakukan pada saat guru mengajar. Supervisor mengobservasi kelas dengan tujuan untuk memperoleh data tentang segala sesuatu yang terjadi proses belajar mengajar. Yang ketiga, percakapan pribadi. Percakapan pribadi merupakan dialog yang dilakukan oleh guru dan supervisornya yang membahas tentang keluhan-keluhan atau kekurangan yang dikeluarkan oleh guru dalam bidang mengajar, di mana di sini supervisor dapat memberikan jalan keluarnya. Dalam percakapan ini, supervisor berusaha menyadarkan guru akan kelebihan dan kekurangannya, mendorong agar yang sudah baik lebih ditingkatkan dan yang masih kurang atau keliru agar diupayakan untuk memperbaikinya. Kemudian langkah selanjutnya, tindak lanjut. Tindak lanjut adalah bagian terakhir dari kegiatan pengawasan proses pembelajaran. Tindak lanjut merupakan justifikasi, rekomendasi, dan eksekusi yang disampaikan oleh pengawas atau kepala satuan pendidikan tentang pendidikan yang terjadi sasaran pengawasannya. Ada 3 alternatif yang tidak lanjut yang diberikan terhadap pendidik. Ketiga tindak lanjut itu adalah, yang pertama, penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar. Yang kedua, teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar. Dan yang ketiga, guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau penataran lebih lanjut. Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.